Udah seumur gini itu harus banyak kuatnya menghadapi cobaan ujian hidup, menghadapi pasangan hidup, iya, menghadapi anak cucu, menghadapi orang-orang di sekitar kita, as-sabirin itu. Sabar dalam ketaatan, sabar tidak melakukan perbuatan dosa, sabar menghadapi cobaan ujian hidup, itu inti sabar. As-sabirin. Yang kedua as-sadiqin. As-sadiqin itu apa? As-sadiqin itu hidup benar, berkata benar, berkepribadian benar. Antara ini sama perbuatan itu satu, konsisten. Itu as-sadiqin. Yang ketiga al-qanitin. Al-qanitin itu taat, Bapak. Taat itu memang kita dipaksa oleh Allah untuk taat. Sholat itu kan dipaksa, hukumnya wajib. Puasa itu dipaksa, hukumnya wajib. Haji itu dipaksa, hukumnya wajib. Zakat itu dipaksa, harus dipaksa. Maka Allah bilang bayar zakat, wajib hukumnya, dipaksa. Terus kita bilang selama ini alhamdulillah aku bahagia. Berarti menjadi orang bahagia itu dipaksa oleh Allah. Ya dong. Kalau kita nggak sholat, kita nggak puasa, nggak diancam dengan hukum wajib oleh Allah, bisa jadi kita nggak sholat, bisa jadi kita nggak puasa, bisa jadi kita nggak bayar zakat, bisa jadi kita nggak pergi haji. Kalau nggak semua berarti kita nggak bahagia. Maka saya punya kesimpulan, bahagia itu dipaksa oleh Allah melalui aktivitas ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kerjakan pahala, nggak dikerjakan berdosa. Tapi kalau sudah di injury time kan nggak begitu lagi. Ibadah sudah jadi kebutuhan. Ya kan, ibadah itu sudah betul-betul menjadi kebutuhan. Yang tadi saya bilang, kita menghitung umur kita. Kita hitung umur kita. Kalau gini tadi saya katakan, gampang Bapak Ibu. Kalau 1 tahun kesempatan hidup kita, andaikan 1 tahun lagi kesempatan hidup kita, ini kan yang 1 tahun harus kita konversi dengan kebaikan. Bagaimana 1 tahun yang tersisa ini dikonversi memiliki nilai kebaikan, nilai kesolehan itu. Kan harus begitu. Jangan sampai yang kata Abu Nawas, wa umri naqisu fi kulli yaum wa zambi zaidu kaifahtimali. Umurku setiap hari berkurang dan dosaku setiap hari bertambah. Jadi makin tua makin iling, bahasa Jawa kata orang ya. Ustaz jangan ngomong tua dong, senior. Mbak mau sabar-sabar sih, kalau senior tuh beda. Udah tua lah gitu aja, enak, singkat. Udah tua, selesai. Ya kan? Nah, jadi kalau kita konversi umur yang tersisa, mengkonversinya dengan apa? Dengan kebaikan. Sholat subuh, sebelum sholat subuh, sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, pahalanya dunia dan seisinya. Gitu. Baca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Nanti puasa Arafah, puasa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian puasa Tasu'a Asyura, menghapus dosa setahun yang lalu. Ya. Kemudian misalnya umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Mengumrohkan orang lain, pahalanya juga kita besar, pahalanya seperti dia mendapatkan pahala umroh. Bersedekah, berinfak, menuntut ilmu, nilainya sama dengan fisabilillah. Jadi 1 tahun itu kalau dikonversi harus memiliki nilai kebaikan. Nah Bapak Ibu kembali lagi. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Al-Imran tadi ayat 14, 15 dan seterusnya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya tajri min tahtihal anhar wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad.
Mau nggak aku tunjukkan yang lebih baik dari perhiasan dunia tadi? Jadi tolong jangan lagi goal itu kita, jangan lagi itu mimpi besar kita. Maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari itu semua, dunia dan seisinya, yaitu ketakwaan yang nilainya itu kalau di breakdown, dari ketakwaan dari breakdown, apa itu? Yang pertama adalah as-sabiri. Yang kedua adalah as-sadiqi, jujur, hidup benar. Yang ketiga adalah al-qanitin. Yang keempat adalah al-munfiqin, infak sedekah. Yang kelima wal mustaghfirina bil ashar. Bapak Ibu tahu nggak manfaat bangun malam? Ya, saya punya buku Titik Balik Jiwa, diterbitkan oleh Widina Bandung. Ya ini banyak jemaah yang udah punya Bu Ita, udah banyak punya, bagi ke saudara-saudaranya beliau beberapa bulan yang lalu ya. Nah ini tentang titik balik jiwa. Itu ternyata momen perenungan kita itu paling dahsyat di malam hari. Ya, di malam hari. Saya kasih contoh ya. Ini sebentar ya. Ini saya hapus ya. Hah? Apanya? Nah. Kalau sekarang kita belajar ilmu neuroscience, ilmu tentang otak. Bapak Ibu, ada namanya amigdala. Amigdala. Salah satu dari bagian otak itu namanya amigdala. Amigdala ini banyak menyimpan luka. Tempat menyimpan luka. Ya, menyimpan luka. Ini di amigdala. Luka itu periode kehidupan kita dari kita kecil. Ya, misalnya Pak Mary. Pak Mary di usia 60 sekian tahun, tapi Pak Mary masih suka mengingat penganiayaan di masa kecil, penolakan di masa kecil, pengabaian di masa kecil, penghinaan di masa kecil, bahkan kehilangan. Nah, saya nggak tahu luka-luka batin Bapak Ibu di periode masa lalu. Kalau saya lebih banyak kehilangan. Ya, kehilangan di masa kecil, kehilangan adik, kehilangan ayah. Jadi tahun 7 di buku saya itu saya kasih gambaran gini. 68 lahir saya, 69 Linda lahir, 70 Linda meninggal, 71 Dewi lahir adik saya, 72 Dewi meninggal, 73 Rosa adik saya lahir yang meninggal 2018 kemarin, 73 Rosa lahir, 74 ayah meninggal. Jadi itu saya kehilangan adik, kehilangan ayah gitu ya. Jadi Andian kecil itu terluka. Nah, luka-lukanya si Andian kecil ini ada di amigdala secara neuroscience. Ada di sini. Hah? Banyak diputusin. Diputusin. Mari lihat tuh diputusin. Itu luka, sampai sekarang masih luka. Biar tahu. Pak Mary. Bu Ari gimana? Saya biar tahu, terluka sampai sekarang diputusin. Kalau Pak Andi beda, ngelukain yang diputusin. Jadi banyak menyimpan luka. Nah, inner child namanya. Di dalam diri Pak Mary ada Mary kecil. Di dalam diri Pak Didit ada Didit kecil. Di dalam diri Pak Wingky ada Wingky kecil, inner child namanya. Nah, itu dalam secara ilmu keilmuan di neuroscience itu disimpan di amigdala, luka-luka itu. Nah, luka yang paling berat sering kita alami, yang paling berat ya, yang paling berat adalah, maaf nih, perasaan berdosa. Misalnya apa?
zina. Misalnya apa? Korupsi yang orang lain nggak tahu, zina orang lain nggak tahu, istri kita nggak tahu, pasangan hidup kita nggak tahu. Zina, korupsi, dan lain-lain. Nah, luka yang berat ini kalau jangka panjang disimpannya di hipokampus namanya. Hipokampus. Kalau jangka panjang. Misalnya juga ada perempuan dikhianati oleh suaminya, di tol dia mau dibuang oleh suaminya dalam kecepatan tinggi, jemaah saya. Nah, sampai sekarang dia masih trauma, padahal peristiwa itu 25 tahun yang lalu. Berarti lukanya itu jangka panjang disimpan di hipokampus. Nah, saya tadi bicara tentang luka yang ini nih. Perasaan berdosa disimpannya di sini. Nah, misalnya gini, si A ini umurnya waktu dia melakukan perbuatan ini umurnya 35 tahun misalnya. Sekarang dia berumur 60 tahun. Bayangkan peristiwa itu terjadi di usia 35 tahun. Ya. Nah, perasaan berdosanya sampai dia usia 70, 60 tahun, 70 tahun masih punya perasaan berdosa. Masih punya perasaan bersalah. Itu luka yang paling berat. Nah, jadi bukan ini aja, semua luka ada di sini. Ada di amigdala. Nah, biasanya kalau luka itu masih menetap di sini, Bapak Ibu, masih menetap di sini luka itu, ini mengaktifkan pusat saraf otonom. Pusat saraf otonom yang bernama saraf simpatis. Ini yang aktif. Saraf simpatis ini apa? Saraf waspada. Fight or flight. Tegang. Coba, kalau Bapak Ibu punya luka di sini, dianiaya, pernah dimarahi, masih menyimpan dendam, masih menyimpan luka, kesel, marah, apalagi yang ini nih, pasti pusat saraf otonomnya yang aktif adalah pusat saraf otonom simpatis, tegang, waspada, fight or flight. Nah, biasanya kalau udah seperti ini, hormon yang diproduksi kortisol. Hormon apa? Stres. Coba, ini mekanisme kita. Kalau lagi marah-marah, lagi kesel, lagi emosi, lagi sebel, lagi dendam, ini begini mekanismenya nih. Di sini mengaktifkan pusat saraf simpatis, kemudian hormon yang diproduksi hormon kortisol. Nah, gelombang otak itu biasanya beta. Gelombang otaknya beta. Sibuk, mikir, bingung, kacau. Itu gelombang otak beta. Lukanya amigdala mengaktifkan pusat saraf simpatis, tegang, waspada, fight or flight, mundur salah, maju salah gitu ya. Nah, akhirnya hormon yang diproduksi kortisol. Kalau peta ini seperti ini, maka prefrontal cortex ini nggak bisa mikir jernih. Benar nggak? Kalau kondisi ini ada, kita nggak akan bisa berpikir jernih. Makanya kenapa orang sering mengambil keputusan salah? Aduh, salah keputusan saya kemarin. Karena mikirnya itu pada saat gelombang otak beta. Pada saat amigdala luka, nyimpen luka. Pada saat pusat saraf kita simpatis. Pada saat hormon diproduksi yang bernama kortisol, hormon stres. Maka prefrontal cortex kita yang ini tidak aktif. Bukan nggak aktif, nggak jernih.
Makanya kalau ininya kacau, ini pasti kacau. Pasti ini nggak jernih. Nah, ini yang saya pelajari di sini itu namanya prefrontal cortex. Dalam semua ajaran agama kayaknya ada tuh kalau pemahaman itu. Makanya orang India pakai merah, orang Bali melati gitu ya. Orang Nasrani begini gitu kan. Kalau Islam kan sujud. Ya, prefrontal cortexnya itu terhubung dengan Allah gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau cerdas lamain sujudnya kira-kira gitu. Nah, ini harus diturunin Bapak Ibu. Ininya diturunin ke theta. Nih, yang beta turunin ke theta. Oke. Yang beta diturunin ke theta. Theta itu alfa dulu. Alfa baru theta. Itu menurunkan gelombang otak ke gelombang otak tenang. Kayak tadi nih masuk masjid tenang gitu ya. Suasananya hening. Tadi di awal-awal itu gelombang otak kita turun ke theta, ke alfa. Kalau sholat sampai khusyuk, zikir sampai khusyuk, bahkan banyak jemaah yang lapor saya, Ustadz, saya pernah merasakan momen seakan di depan Ka'bah. Itu menandakan gelombang otak sudah di theta. Nah biasanya Bapak Ibu gampang mengakses luka yang ada di sini. Gampang banget untuk bisa mendapatkan luka yang ada di sini ketika gelombang otak kita di alfa di theta. Nah, yang paling dahsyat itu kapan? Adanya di sepertiga malam. Nah, pada saat di sepertiga malam gelombang otak kita turun ke alfa, kita ke theta, kita sholat, kita ngaji, kita zikir di sepertiga malam, maka saraf kita bukan simpatis, tapi pindah dari simpatis ke parasimpatis. Parasimpatis, pusat saraf otonom yang tenang, yang rileks. Ya, dia tenang, dia rileks gitu ya. Dia damai gitu kan? Ya, dia tenang, dia rileks, dia damai. Apa yang terjadi? Hormon bahagianya bukan kortisol, hormon bahagianya endorfin. Bahagia banget. Kok pusing hilang, kok mualnya hilang, otomatis tuh hilang. Kenapa? Karena ini adalah morfin. Endorfin ini adalah morfin yang diproduksi oleh hipotalamus. Hipotalamus. Salah satu bagian otak yang melepas hormon bahagia yang bernama endorfin. Tapi mekanismenya harus begini. Makanya jangan terbiasa dengan gelombang otak sibuk. Kalau kerja dalam sehari, Allah suruh kita sholat 5 waktu, itu dahsyat sebenarnya untuk menurunkan gelombang otak. Biar otak kita nggak lelah. Biar otak kita nggak capek. Ada orang yang sholat zuhur, dia sholat nih, aduh kerja sholat dulu deh. Akhirnya sholat, tapi gelombang otaknya masih beta. Kenapa? Karena badannya di sejadah, tapi ininya masih depan komputer. Paling gampang Bapak Ibu, insomnia. Waktu sudah gelap, otak masih pagi. Nah, itu berarti gelombang otaknya masih beta. Waktu sudah gelap, jam 12, jam 1 malam, tapi ininya masih pagi, loading aja tuh. Nah, itu berarti gelombang otaknya masih beta. Maka kenapa banyak orang nyetel murotal? Murotal itu, setel murotal atau tausiah. Ya, atau musik alunan lembut tuh diiringi dengan orang ngaji gitu kan. Nah, itu sebenarnya untuk menurunkan si gelombang otak dari yang sibuk ini menjadi alfa kemudian theta. Nah, luka yang di amigdala ini biasanya kalau sudah terbiasa bangun di sepertiga malam, biasa puasa Senin Kemis, ini berkurang. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa berkurang?
Karena kan kalau puasa nggak boleh marah, nggak boleh dendam, nggak boleh menghakimi orang, nggak boleh merasa paling benar. Berarti luka-luka di amigdala, dendam, marah itu rilis. Nah, termasuk ibadah sholat. Makanya Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah tadi, salah satu bekal kita untuk pulang adalah beristighfar di waktu sahur. Sahur itu waktu kapan? Sahur itu waktu sebelum azan subuh. Cuman banyak orang menggunakan istilah sahur ini hanya terkait bulan Ramadan. Padahal bukan. Sahur itu adalah waktu sebelum azan subuh, itu adalah waktu sahur. Di sepertiga malam itu adalah waktu sahur. Nah, tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Pada saat Bapak Ibu istirahat malam, gelombang otak Bapak Ibu turun ke alfa. Pada saat Bapak Ibu tidur nih, gelombang otak Bapak Ibu pindah ke delta. Pindah ke apa? Delta, tidur nyenyak tanpa mimpi itu. Delta itu. Kalau orang kena insomnia, gelombang otaknya berat untuk sampai ke delta. Kacau pikirannya. Nah, jadi begitu kita bangun di sepertiga malam, bangun nih, gelombang otaknya delta kan, tidur nyenyak tanpa mimpi, enak tidurnya. Bangun nih, biasanya tidur 3 jam, terasa tidur 6 jam. Tapi banyak orang yang tidur 8 jam, berasa tidur 1 jam. Jadi kalau ada di antara kita tidurnya 8 jam tapi berasanya cuma sejam, tidurnya tidur berkualitas, berarti ada problem di gelombang otaknya itu. Berarti dia tidak bisa menurunkan si gelombang otak itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu bangun di sepertiga malam, Bapak Ibu ngambil air wudhu, gelombang otaknya pindah ke alfa. Begitu Bapak Ibu sholat sampai meneteskan air mata, doa sampai meneteskan air mata, bahkan baca Quran sampai merasakan khusyuk, gelombang otaknya ke theta. Tahu nggak Bapak Ibu? Malam itu, baca deh mekanismenya itu secara ilmiah. Malam itu mengaktifkan kelenjar pineal. Malam itu mengaktifkan kelenjar pineal. Jadi kelenjar pineal ini aktifnya di waktu malam. Kelenjar pineal itu apa? Kelenjar yang mengatur ritme tidur. Kelenjar yang mengatur sistem imun. Sel-sel, perubahan sel-sel di tubuh kita itu pada saat malam hari. Kapan itu? Pada saat kelenjar pineal aktif. Nah, kelenjar pineal ini adalah pabrik hormon melatonin. Jadi pabriknya hormon melatonin, pabriknya hormon melatonin ini adalah kelenjar pineal. Kalau kelenjar pinealnya aktif, berarti hormon melatonin tidak diproduksi. Kalau hormon melatonin tidak diproduksi dengan baik, awet tua, bukan awet muda. Umur 50, muka 75. Kalau sekarang yang saya lihat ini, umur 50, mukanya 35. Ya, ibu-ibu lihat ini umur tuh, lihat. Umur berapa nih? Rata-rata 50, tapi muka-mukanya 40, 45. Tapi kalau udah buka jilbab baru kelihatan 50, 60 lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau sehat, ikut aturan Al-Quran. Itu yang disebut yang Allah bilang, yang Rasulullah bilang Allah turun di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dari sebagian malam bangun tahajudlah kamu, bangun dan tahajudlah kamu. Semoga Allah menempatkan kamu di tempat yang mulia. Asa rabbuka ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Ya, kalau kita bangun malam tahajud, kemudian Allah mengatakan semoga Allah menempatkan kamu di tempat yang mulia.
Kemudian tadi ada Al-Quran memerintahkan wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Ya, banyak ya ayat-ayatnya, termasuk warattilil Qur'ana tartila, pada malam hari itu bacalah Al-Quran. Ternyata subhanallah, gelombang otak kita turun ke alfa, begitu khusyuk turun lagi ke theta. Malam hari kelenjar pineal kita aktif. Kelenjar pineal itu adalah pabriknya hormon melatonin. Hormon melatonin itu adalah hormon antioksidan tinggi. Coba, antioksidan itu salah satunya untuk apa? Daya tahan untuk mengkanter penyakit-penyakit seperti kanker. Makanya tahajud itu bisa ngobatin kanker. Karena melatonin itu aktif di malam hari. Dia adalah hormon antioksidan tinggi yang mengatur sistem imun tubuh kita. Keren gak tuh Allah itu, Al-Quran itu. Nah, balik lagi. Jadi kalau kita terbiasa dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat Bapak Ibu menjelang wafat. Coba, berarti pada saat Bapak Ibu menjelang wafat, mohon maaf, gelombang otak Bapak Ibu sudah berada di alfa di theta. Jangan sampai menjelang wafat, tuh bisnis yang itu gimana? Tuh rumah yang itu udah diatur belum pembagian itunya, jadi jual dulu untuk bayar yang itu baru. Padahal udah detik-detik menjelang wafat, gelombang otak masih beta. Tidak terbiasa sholat malam, tidak terbiasa zikir, tidak biasa istighfar menjelang sahur, tidak terbiasa baca Al-Quran. Obsesi hidup masih dunia, sifat sombongnya masih ada. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling suci. Gelombang otak masih beta. Padahal malaikat maut sedang menanti kita. Menjelang detik-detik wafat kita, gelombang otaknya masih beta. Makanya kenapa Bapak Ibu, kita diminta untuk sholat 5 waktu, perbanyak zikir, baca Al-Quran. Dengan berbagai macam reward itu Allah kasih ke kita itu. Sholat tahajud, sholat duha, pergi umroh, pergi haji dengan berbagai macam reward. Kalau di bulan Ramadan aktif di 10 malam terakhir, ya kan? I'tikaf, dikasih reward 1 malam nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Nah, setelah Ramadan masuk Syawal, gelombang otak beta lagi, ya kan? Sibuk lagi, ya kan? Makanya pentingnya ngaji setiap Sabtu, setiap Ahad itu sebetulnya itu menurut saya bukan, jangan dilihat sesuatu yang sederhana. Ngaji ini itu kalau rutin nurunkan gelombang otak biar nggak sibuk terus. Biar orientasi itu adalah ke akhirat. Kenapa? Di surat 28 ayat 77. Di surat 28 ayat 77 Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan dunia. Kejar akhiratmu, jangan kau lupa dengan dunia. Di orientasi hidup kita itu adalah akhirat. Obsesi tertinggi kita harus Allah. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu, andaikan waktu kita tersisa hanya beberapa saat lagi, siap nggak pulang? Insya Allah sih siap. Nah, saya ingin katakan, mimpi besar kita bukan lagi dunia, karena nggak kekejar dengan usia, nggak kekejar. Kan udah pernah punya jabatan, udah hebat, udah pernah jadi pengusaha hebat, udah cukup. Terus bagaimana sekarang waktu yang tersisa 1-2 tahun ini untuk Allah? Yuk.
Bukan yang kemarin gak untuk Allah, cuman kita maksimalkan untuk Allah. Sholat, ngaji, zikir, puasa Senin Kemis, banyakin infak, sedekah, hadir ke majelis taklim, jadikan hidup kita bermanfaat. Itu maksudnya. Kalaupun bekerja, niatkan ibadah. Bukan berarti hidup untuk Allah itu di rumah, bukan itu. Tetap bekerja, tetap beraktivitas, tapi orientasi berubah. Jadi goal besarnya, mimpi besarnya husnul khotimah gitu Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat surat 18 ayat surat 13 ayat 18. Surat 13 ayat 18. Ya. Ini juga memberikan gambaran gini. Suatu ketika di Bintaro Plaza saya didatengin bukan didatengin ya, saya sedang sarapan. Di samping Bintaro Plaza sektor 1 itu ada sarapan. Saya sarapan di situ, mau nunggu kajian duha. Tiba-tiba ada dua orang datang. Ustadz, saya jemaah Ustadz katanya. Oh iya, saya bilang di mana? Di masjid depan katanya. Oh baik, saya bilang. Ngobrol sini. Oh usah Ustadz, kita di sini aja katanya. Mungkin dia sungkan. Akhirnya saya datengin ke meja dia. Nah, akhirnya ngobrol mengalir, punya cerita, ternyata dia adalah dulunya pengusaha hebat yang punya aset total bisnisnya itu hampir 2T. Tiba-tiba semua sirna. Tiba-tiba semua hilang. Tinggal satu rumah yang dia tempatin. Terus sekarang dia aktif di kajian, 5 waktu dia di masjid, sering i'tikaf, pindah-pindah masjid gitu ya. Kegiatan dia sekarang ini. Tapi dia bilang kadang-kadang kalau ingat nyesek Ustaz. Bayangin hampir 2T. Kalau ingat itu nyesek kata dia. Saya bilang gini, jangan nyesek. Ya saya secara manusiawi ya pastilah, tapi jangan nyesek biar tetap sehat. Ya tetap sehat, karena kalau lukanya seperti ini efeknya ke badan. Nanti saya akan jelaskan terakhir. Efeknya ke fisik. Makanya lahirlah buku ini. Ya buku ini lahir kenapa? Bagaimana kita bisa mengontrol luka fisik kita sehat. Ada terapinya tuh dia dikasih tahu, saya kasih tahu di sini. Jadi gini, saya bilang, coba Bapak apa kegiatan sekarang? Saya bilang, saya sholat 5 waktu di masjid. Sekarang saya sering i'tikaf, saya sering dengar pengajian taklim. Alhamdulillah belajarlah terus puasa Senin Kemis dan lain-lain kata dia. Coba diingat itu, saya bilang. Itu diingat poin-poin itu. Bapak tahu itu nilai ketaatan itu, nilai kesolehan Bapak itu ditimbang dengan dunia dan seisinya 2 kali lipat. Masih lebih berat timbangan amal Bapak. Itu ayatnya saya bilang. Buka, saya bilang gitu. Jadi di Bintaro sektor 1 itu akhirnya buka ayat. Buka surat 13 ayat 18. Orang-orang yang memenuhi suruhan Tuhannya tempatnya adalah surga. Kesudahan yang baik. Yang memenuhi suruhan Tuhannya. Yang memenuhi panggilan Allah. Orang-orang yang tidak memenuhi suruhan Tuhan, andaikan punya kekayaan satu bumi ditambah lagi dengan satu bumi, niscaya mereka akan menebus surga yang diberikan kepada orang-orang yang memenuhi suruhan Allah. Jadi Pak, ditimbanglah kesolehan Bapak sekarang, ketaatan Bapak sekarang dengan 2 bumi dan seisinya masih lebih berat timbangan itu. Jadi kalau Bapak 2 triliun diambil oleh Allah, diambil nih 2 triliun oleh Allah, tapi diganti dengan kehadiran Allah di hati Bapak. Maaf saya bilang, 2 triliun gak ada apa-apanya. Bukan saya yang bilang, saya bilang, Allah yang bilang. 2 bumi dan seisinya aja masih kalah dengan timbangan kesolehan Bapak sekarang. Nangis. Nah jadi sama sekarang, kalau mimpi besar kita masih di dunia, masih dunia, mimpi besar kita masih dunia, kita kehilangan kesempatan mengejar akhirat yang timbangannya dengan dunia dan seisinya. Jalan kesolehan itu timbangannya dengan dunia dan dengan seisinya
masih berat timbangan ketaatan kita. Nah, Bapak Ibu, ya, jadi di sini luka-luka di masa lalu, luka-luka cinta dunia, marah, dendam, kesel karena dunia, gitu ya. Rilis, selesaikan. Polanya kayak tadi. Selesaikan. Amigdalanya dikontrol sehingga amigdala itu memverifikasi kalau udah bersih amigdalanya ini, maka yang aktif adalah pusat saraf otonom parasimpatis. Pusat saraf otonom parasimpatis ini kemudian mempengaruhi hormon, diproduksi hormon endorfin, ada hormon serotonin, hormon oksitosin, hormon bahagia. Nah, kemudian prefrontal cortex kita jernih berpikir. Nah, apabila malam hari kita bangun di sepertiga malam, kita ibadah, pineal kita aktif yang mengatur ritme tidur, ritme istirahat kita. Nah, kemudian karena pineal ini aktif, inilah pabriknya hormon melatonin. Nah, kalau secara emosi hidup kita tenang, hidup kita rileks, kita damai, kita bahagia, saya bukan memastikan, tapi ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, insya Allah yang namanya pusing, asam lambung, migrain, vertigo sembuh. Kok begitu? Logikanya ada namanya psikosomatik, hubungan antara emosi dengan gejala fisik. Tahu nggak ini Bapak Ibu? Ingat nggak zaman kita sekolah dulu? Coba. Ini saya hapus. Oh, tarik. Oke, Pak Wingki. Makasih. Ini emosi. Ini gejala fisik. Ya. Ingat gak? Zaman kita sekolah, zaman Bapak Ibu sekolah, SMP, SMA, kuliah, kan kita ujian. Betul gak? Emosinya apa? Emosinya apa? Zaman ujian. Cemas. Apa? Takut. Apa lagi? Gelisah. Ya, stres gitu ya. Nah, tadi ingat ini ada di mana? Amigdala. Ya. Maka ini mengaktifkan pusat saraf otonom apa tadi? Simpatis. Itu men-trigger munculnya asam lambung GERD. Ya, coba. Berarti fisiknya apa? Kalau emosinya ini fisiknya apa? Muncul GERD. Betul nggak? Kalau ujian, betul nggak? Iya. Kalau pusat saraf otonomnya simpatis, dia men-trigger munculnya GERD. Nah, di sini apa? GERD, pusing. Apalagi berdebar. Ini fakta ya. Apalagi otot tegang, otot-otot nih sini. Makanya waktu ujian kita sering kayak gini. Berhenti dulu. Ujian, otot tegang. Apalagi yang paling sering, coba ingat. Nih, bukan. Telapak tangan kita basah. Telapak tangan basah. Apalagi tadi? Kesemutan. Ya, kesemutan. 7, mules. Kenapa tadi penting Bapak Ibu merilis luka batin di masa lalu? Luka batin takut, cemas, dendam, marah, benci segala macam perlu dirilis. Saya kasih contohnya di sini paling gampang. Ambil ujian, ini ujian.
Ujian berapa jam? 2 jam. Maka Bapak Ibu perhatikan, pada saat 2 jam kita ujian, kondisi emosi kita ini, dan dipastikan kondisi fisik kita ini selama 2 jam. Begitu selesai ujian, pengalaman kita semua di luar kelas rekonsiliasi sama teman-teman. Yang jawaban sekian benar nggak ini? Benar. Yang nomor 1 benar. Yang nomor 2 benar. Yang nomor ini iya benar semua dong. Alhamdulillah ya, makanya ke kantin yuk. Gitu kan? Nongkrong di kantin. Apa yang terjadi? Begitu ini selesai ujian 2 jam, ininya kerilis hilang, otomatis ininya hilang. Betul nggak? Ada sisa-sisa sedikit lah. Masih ada sedikit mualnya, masih ada sedikit pusingnya, tapi otomatis hilang. Sekarang Bapak Ibu, sebentar Pak Wiki, enggak apa-apa. Nah coba kita balik sebentar. Nah ingat nih, kalau luka Bapak Ibu di sininya, secara neuroscience-nya di sininya berbulan-bulan, bertahun-tahun, ininya tegang terus, nih saraf simpatisnya tegang terus, kan otomatis tegang terus, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hormon kortisolnya diproduksi terus, stres terus, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Balik lagi Pak Wiki, tolong. Makasih. Nah, Pak Wiki, Pak. Nah, bisa bayangkan, kalau 2 jam hasilnya ini. Kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun, maaf, autoimun, kanker, prostat, dan lain-lain. Maka ternyata perkara persiapan pulang, bekal apa yang mau kita siap untuk pulang, kan itu tadi ada sholat, ada ngaji, ada zikir. Ternyata bukan hanya untuk urusan akhirat saja, ternyata untuk merilis luka emosi kita dalam kehidupan kita hari ini. Makanya saya betul-betul memahami, oh pantesan doa Rasulullah SAW itu bahagia di dunia dan akhirat. Jadi coba Bapak Ibu yang punya GERD, udah langganan ke dokter GERD, nggak akan sembuh kalau emosinya tidak dirilis. Yang suka vertigo, nggak akan sembuh kalau emosinya tidak dirilis. Seorang jemaah telepon saya, Ustadz Andian apa? Doain saya Ustadz, ini kunjungan saya ketiga ke dokter jantung. Ibu kenapa? Saya tanya. Ya doain ya Ustadz ya. Ibu kenapa? Irama jantung saya. Berarti kalau irama jantung kan kalau di switch ke komputer tuh iramanya begini ya. Itu berarti kan irama jantung begini nih jantungnya nih. Ini stabil, gini lagi gitu kan. Maka dia gambarnya jadi begini. Saya punya irama bermasalah dengan irama jantung. Saya bilang, Bu, adik saya kan dokter jantung. Saya udah diskusikan sama adik saya. Secara neuroscience dan secara Islam. Dan alhamdulillah 2 bulan sekali ngaji sama dokter-dokter senior. Alumni UI Angkatan 71. Menjelaskan ini juga. Akhirnya mereka pesen yang ini karena apa? Ustadz itu ilmiah ya isinya. Ada 2 memang. Nah saya bilang gini. Ibu percuma, 10 kali ibu datang ke dokter. Sama seperti ibu-ibu sekarang yang ada di sini, 10 kali datang ke dokter, GERD-nya naik. Kalau emosi nggak dirilis ya kumat lagi. Ibu pasti punya masalah, saya bilang sama dia. Coba rilis dulu luka batinnya. Gimana caranya Ustaz? Akhirnya kan ketemu. Waktu ketemu, dia beli buku, saya bilang pelajari buku. Kalau nggak bisa jalanin sendiri, kontak saya terapi. Apa yang terjadi? Ibu punya masalah apa? Nggak ada. Saya nggak punya masalah, katanya. Hampir nggak ada. Nggak mungkin irama jantung ibu itu bermasalah, pasti ada masalah emosi. Ternyata waktu masuk ke gelombang theta, ke lapisan bawah emosinya saya dapat. Saya tanya, Ibu kenapa?
Saya jam 2 pagi buka pintu rumah. Tiba-tiba anak saya ambruk di depan saya dari luar. Mulutnya bau alkohol. Nah, sejak itu saya selalu dalam ketakutan. Sejak itu saya selalu dalam ketakutan. Berarti setiap hari kalau anaknya, "Ma, aku pergi dulu keluar," takut. "Ma, aku ketemu teman dulu," takut. Karena apa? Malam itu jam 2 pagi aku buka pintu, anak aku jatuh di depan aku, mulutnya bau alkohol. Nah, ibu, obatnya cuma dua. Yang pertama, rilis rasa takut itu. Yang kedua, bilang sama anak, yakinkan bahwa kamu itu baik-baik saja, nggak akan lagi melakukan itu. Kalau dua itu selesai, ibu nggak akan kumat lagi. Kemarin ketemu sama saya, Ustadz, sejak pertemuan dengan Ustadz, alhamdulillah itu. Saya udah nggak berobat lagi, saya nggak minum obat lagi, jantung saya sudah stabil. Ya, karena masalahnya bukan penyakit jantungnya, masalahnya emosi ibu tidak stabil. Jadi sama Bu, GERD, apalagi itu otot tegang segala macam, vertigo, migrain itu ternyata kalau nggak ditemukan oleh dokter, kan gini, sering nggak ada nggak diantara bapak ibu datang ke dokter periksa darah karena ketakutan, semua diperiksa, kata dokter, "Pak, bapak baik-baik aja kok, ini semua laporannya bagus." "Enggak, aku nggak baik-baik aja." Loh, ini kan nggak bisa dibohongin, ini faktanya, darah bapak bagus, lalu dari air seni dipelajari bagus, semua bagus. Tapi ini aku nggak enak, itu aku nggak enak. Itu berarti problemnya adalah emosi. Jadi kembali lagi ya, bekal hidup sesudah kita pulang kan tadi ya sholat, ya taubat, ya zikir, ya semua ibadah tadi yang saya sebutkan, ya amal soleh, ya takwa, ternyata berdampak terhadap bekal hidup di dunia, ketenangan hidup. Ya, dari situlah kita bisa merilis semua atau berbagai macam luka di dalam hidup kita. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Sampai Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Begitu luar biasa apa yang kita dengarkan uraian dari Ustaz Andian tadi. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang siap untuk dipanggil setiap saat. Ustaz, tentu saya jadi banyak bertanya Ustaz. Sebelum jamaah yang lain Ustaz, saya punya hak prerogatif untuk bertanya dulu Ustaz. Jadi apa sih Ustaz tanda-tanda bahwa kita ini udah siap untuk dipanggil oleh Allah setiap saat? Bukan merasa gitu ya, bukan merasa saya sudah siap. Tapi apa sih tanda-tandanya kalau kita itu merasa, atau apa tanda-tandanya kalau kita memang sudah siap untuk dipanggil Allah? Bukan hanya merasa siap, bukan hanya merasa, tapi sudah betul-betul ada tanda-tandanya kita siap dipanggil setiap saat. Ya, nanti disambung sama yang lain lagi. Di antara tanda-tandanya, orientasi hidup kita sudah ke akhirat. Tadi ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tanda-tandanya bahwa kita sudah bahwa kita sudah siap, orientasi hidup kita sekarang adalah ke akhirat. Yang kedua, tanda-tandanya adalah kita selalu menjadi orang yang senantiasa menjadi orang yang minta ampun kepada Allah setiap waktu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya, selalu menjadi orang yang minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, kita meningkatkan value kita tadi. Apa value kita itu? Ketika kita sudah betul-betul cinta kepada kebaikan, cinta kepada amal soleh. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya
Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ya, kita berusaha meningkatkan value kita. Kalau Bapak Ibu sudah cinta dengan amal soleh, selalu pengen berbuat baik, itu adalah di antara tanda-tanda bahwa Bapak Ibu insya Allah sudah siap menghadapi hari akhir kepulangan kita menghadap Allah. Nah, yang keempat adalah kita tidak lagi menyimpan dendam dan marah. Kita sudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kita memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita. Hati kita sudah bersih untuk pulang. Ya, bersih hati kita dari benci, dari marah, dari dendam. Ya. Nah, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan suka menyesali luka di masa lalu. Jangan suka menyesali penderitaan di masa lalu. Jangan suka menyesali ujian hidup yang berat versi kita di masa lalu. Yang kedua, jangan cemaskan hidup hari ini. Ya, kenapa? Karena apa yang mau kita cemaskan? Kita bersyukur kepada Allah. Setiap orang menjalani takdir versi dia. Ya, maksudnya apa? Kita ini tidak pernah tahu skenario Allah. Tugas kita hanya menjalani takdir yang skenarionya dipegang oleh Allah. Kalau artis dia tahu endingnya cerita, dia tahu. Karena sebelum itu dia dikasih skrip, nih dia endingnya seperti ini, peran kamu ini. Nah, kita disuruh berperan oleh Allah, menjalani peran tugas tanggung jawab kita, tapi kita tidak tahu skenarionya, siapa yang sakit ke depan, siapa yang meninggal ke depan, apa yang kita hadapi ke depan. Nah, disitulah poin pentingnya. Karena kita tidak tahu skenario itu, maka berdamailah dengan setiap takdir yang akan datang kepada kita. Bagaimana cara kita berdamai dengan takdir itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tugas kita hanya menjalankan takdir kehidupan kita. Selebihnya hasilnya berdamailah dengan takdir. Maka kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, sungguh beruntung orang beriman. Jika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan cobaan dia bersabar. Itu baik buat dia, kata Rasulullah. Bahkan nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, apa kata Rasulullah? Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau temukan Allah ada di hadapanmu. Kalau engkau meminta-mintalah kepada Allah. Kalau engkau memohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Kalau seluruh penduduk bumi ini ingin membahayakan kamu, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau seluruh penduduk bumi ini ingin memberikan manfaat kepadamu, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Maksudnya apa? Kita ini hanya menjalani takdir kehidupan kita. Jadi jangan menyesali luka masa lalu, penderitaan masa lalu. Jangan cemaskan kehidupan hari ini. Bapak Ibu banyak bersyukur. Untuk menghilangkan cemasnya itu banyak bersyukur. Kenapa? Hari ini masih ada. Hari ini masih Allah berikan kita kesempatan menjalankan tugas kehambaan dan tugas kemanusiaan. Yang ketiga, jangan takut hari esok. Ya, positive thinking. Ya, jangan prasangka buruk kepada Allah. Ya kan? Hari esok nggak ada yang tahu. Jalani kehidupan kita, persiapkan untuk hari esok dan berdoa, berikhtiar. Insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini. Ya. Apalagi tandanya kita sudah siap. Tanda kita sudah siap pulang menghadap Allah adalah apa? Hari-hari kita penuh dengan zikrullah. Banyak berzikir. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia mengingat aku di dalam hatinya, aku akan mengingat dia di dalam hatiku. Kalau dia ingat kepada aku di khalayak ramai, aku akan ingat kepadanya di khalayak ramai lebih baik. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang menghampirinya dengan berlari.
Aku lebih dekat dari urat lehernya. Itu Pak Didin. Pak Didin kok kayak siap banget, langsung penuh gitu. Kayaknya udah siap ya. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau saya lihat sejak kumisnya dipotong siap kayaknya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya. Pak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ingin bertanya sederhana aja dari uraian yang diuraikan tadi oleh Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya adalah mungkin pertanyaannya takutnya salah persepsi kali ya. Jadi gini Pak Ustadz, seseorang apabila meninggal, misalkan ya meninggal, terus ada yang nanya meninggalnya kenapa, autoimun atau kanker atau prostat seperti yang tadi diuraikan. Jadi kan itu kan autoimun, kanker dan prostat itu tadi kan sama Pak Ustadz dijelaskan ya, ada urutannya kenapa bisa jadi begitu, ada urutannya lah mungkin. Nah itu apakah bisa dikategorikan orang yang meninggal seperti itu dia tidak husnul khotimah atau bagaimana gitu? Nah ini saya terlalu cepat menyimpulkan seperti itu gitu, mohon maaf. Itu ya pertanyaan saya. Jadi Bapak Ibu, meninggal itu tidak ada dalilnya karena sakit. Meninggal itu karena takdir. Ya, meninggal itu karena takdir. Meninggal itu karena seseorang itu sudah tiba ajalnya, sudah tiba waktunya. Maka ketika ruh akan ditiupkan itu, kenapa pada saat ruh ditiupkan Allah menulis takdir kehidupan si bayi, lahir kapan, meninggal kapan. Gitu. Jadi meninggal itu memang sudah karena takdir. Apa buktinya? Banyak yang tidak sakit meninggal. Banyak yang tidur kemudian gak bangun. Ya kan? Banyak yang lagi mandi jatuh meninggal. Saudara saya lagi di kloset buang air meninggal. Jadi meninggal itu karena takdir. Nah kemudian perkara husnul khotimah atau su'ul khotimah, nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Kita nggak bisa menjudge orang. Misalnya karena dia nggak silaturahim. Contoh nih di komplek ini, dia nggak pernah hadir ke masjid ini, musola kita. Orang nggak mau banget sih ngaji, ya kan? Terus kita menjudge. Padahal bisa jadi dia ngajinya ke masjid yang lain. Bisa jadi. Silaturahim dengan warga iya, cuman ke masjid, ke musola tidak, karena mungkin musolanya lain, masjidnya lain, ya kan? Nah kita nggak bisa menjudge orang atau tidak bisa menghakimi orang. Karena apa? Karena kita tidak tahu volume, kualitas atau kuantitas ibadahnya. Nggak mudah ternyata. Ya. Nah jadi makanya kita paling penting mengurus diri kita, mengurus ibadah kita, mengevaluasi apa yang belum kita kerjakan, kemudian kita tingkatkan di sisa umur kita. Nah, ada orang yang meninggal karena kanker, nggak bisa dikatakan meninggalnya nggak husnul khotimah, enggak. Apalagi kita tahu orang yang sakit itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Ya, orang yang sakit itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Ya, adik saya nih, adik ipar saya, adik istri nomor 3. Sekarang lagi berbaring, udah berbulan-bulan di kasur, buang air di kasur, ya, semua di kasur. Pinter,
pinter, otaknya pinter, paling pinter, tapi kena kanker. Ya, Allah gugurkan dosa-dosanya asal dia ikhlas. Ya, saya selalu ingatkan tuh, sekarang hampir 2 hari sekali, tiap hari, kadang tiap hari, kadang 2 hari sekali. Saya ke situ ngingetin, udah ikhlas kan, ikhlas, sabar ya, sabar. Jangan menggugat Allah ya, iya. Karena kankernya pindah, wah di mana-mana sakitnya itu ya. Jangan putus asa, iya. Allah gugurkan dosa-dosa dengan rasa sakit itu. Tertusuk duri saja digugurkan dosa kita. Ujian hidup saja. Ujian hidup kan bisa banyak, bukan hanya penyakit. Berbagai macam ujian hidup yang membebani psikologis kita, itu juga menggugurkan dosa. Jadi insya Allah ya Bapak Ibu. Nah yang perlu insya Allah kita husnul khotimah. Nah yang perlu kita menumbuhkan rasa aman, rasa tenang. Menumbuhkan rasa aman, rasa tenang. Saya sangat yakin orang beriman itu begitu ruh keluar dari tubuhnya, ya begitu ruh keluar dari tubuhnya, dia masuk ke pelayanan VVIP. Ya, Allah nggak akan sia-siakan dia, Allah akan sayangi dia. Wafatnya husnul khotimah, kuburannya menjadi taman di antara taman-taman surga, gitu kan, seperti doa untuk orang wafat itu kan, raudhah min riyadil jannah. Ya, jadi tugas kita hanya ibadah, berbuat baik sampai batas waktu kita pulang ya insya Allah. Salah satunya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Gitu Mbak Mary? Iya. Ada lagi? Cukup? Ibu-ibu ada pertanyaan lagi? Terus. Kalau ada yang mau buku ini nanti mungkin bisa sama siapa koordinir ya Pak Wingki mungkin yang minta tolong. Jadi isi buku ini luka batin dan getaran derita, menangis sehat dan bahagia, luka batin dalam pandangan psikologi dan neurosains, titik balik jiwa saat sakit menjadi jalan terang, air mata yang menyembuhkan, menyambut luka sebagai undangan dari langit. Jadi bahasanya dibuat bahasa santai ya. Kemudian luka dalam yang tak terdeteksi, mekanisme getaran negatif dalam jiwa, ketika zikir tak lagi menggetarkan, jalan keluar membersihkan luka, menyalakan kolbu. Mengapa kita kehilangan sensitivitas kolbu? Ketika segalanya hancur, bagaimana otak dan jiwa dipaksa tumbuh? Ya, sampai ada satu halaman nanti ada terapi di mana yang tadi itu mekanisme malam, Bapak Ibu tarik nafas, tahan, terus bilang ya Allah aku lepaskan luka aku memilih jalan bahagia. Ya, sebenarnya saya pengen ngasih cuman waktunya udah mepet ya. Pengen ngajak merilis luka itu. Nantilah, saya mau berangkat haji dulu, insya Allah tanggal 7 Mei, hari Rabu ya, 6 Mei ya, saya berangkat haji bawa jemaah. Nanti sepulang haji deh, di bulan Juni kita bisa ketemu lagi insya Allah. Ya, ada 2 buku, satu lagi Islamic Quantum Attraction, itu membantah konsep Law of Attraction. Law of Attraction itu Anda sukses, kalau Anda berpikir Anda sukses, pertama undang kesuksesan Anda dengan pikiran, yang kedua semua akan digerakkan oleh alam semesta. Nah, jadi selalu pikiran dan alam semesta, Allah nggak pernah ada gitu. Nah ini kan berbahaya. Maka lahirlah buku Islamic Quantum Attraction yang diterbitkan oleh Widina. Kalau di googling itu ada itu Islamic Quantum Attraction sama titik balik jiwa. Yang ini titik balik jiwa. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oh ya maaf, di toko nggak ada. Karena kalau masuk toko jadi 185, 175. Karena ini 327 halaman. Makanya nggak dijual di toko. Jatuhnya jadi mahal. Ini 125. Ya, satu buku 125.
Saya kira itu Bapak Ibu, sehat-sehat buat semua. Semoga Allah ridho kepada kita. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah sampaikan hajat kita. Allah angkat derajat kita. Allah solehkan anak cucu keturunan kita. Al-Fatihah. Buat Ibu Aisudi, mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya, sedang dirawat di rumah sakit, ya, disembuhkan, disehatkan. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Askinna wa ahlana fi jannatika jannatan na'im. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, bil khusus Pak Meri dan tim. Ya, sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.